Nah, Pak Ustadz, Siap. ini Idul Adha sebentar lagi ya. Iya. Dan memang kalau bicara Idul Adha kita nggak lepas daripada ibadah haji. Iya. Rukun Islam kelima. Mm-mm. Nah ini kalau kadang saya tuh berpikir bahwa rukun Islam kelima ini kan haji ini boleh tidak dilakukan atau dilakukan jika memang mampu. Iya. Nah, cuman kalau saya berpikir lagi, tapi nggak, ini mungkin dikoreksi. Kalau rukun Islam itu ibaratnya itu adalah password kita ya, password. Namanya password harus kalau masuk tuh harus lengkap gitu. Nah kalau benar-benar apakah kita nggak bisa menjalankan itu tuh gimana pada akhirnya? Nah yang kedua, ibadah haji itu kan tujuan utamanya lah kita bagaimana kita bisa ibadah haji dan tujuannya menjadi haji yang mabrur. Nah, mungkin bisa dijelaskan nanti haji yang mabrur itu seperti apa? Ya, sebelum itu ada teman kita agak ngelamun dikit. Kenapa kok ngelamun gitu? Ada patah saja gitu. Dia kira hewan kurban ini. Mau jualan. Dikira ada Udah gini keuntungannya berapa? Boleh jual kambing, jual sapi. orang ngobrol loh, nanya serius loh. Kok bisa? Lagi mau bayangin Ustaz gimana haji gitu kan. gitu. Ya, haji. Nggak usah ditanya, ini orang ngobrol loh. Sorry. Saya agak terganggu soalnya gini. Kenapa? Kok Berarti ada ada orang? pikiran yang berat nih tadi. Agak berat banget ini. Berat. Korban perasaan. Ya gitu Pak Mas Din, Pak Gatot, Pak Bukhari, alhamdulillah lah ya. Udah sudah mau dekat-dekat saja dengan ibadah yang terbesar bagi umat muslim, yaitu ibadah haji gitu kan. Sudah, kalau di antara kita ada yang belum berhaji, semoga dimudahkan Allah berhaji lah. Amin. Kalau nggak bisa tahun depan ya tahun ini gitu. Lah Ustadz kan udah orang berangkat ya. Kalau Allah mau, yang bisa aja Mas Din besok berangkat. Amin gitu kan. Kita nggak tahu. Kalau Allah mau itu kayak gitu, Karena karena kata aja ini paling ditangkap. paling ditangkap. Karena ini sejalan dengan pertanyaan Pak Gatot tadi, bahwasanya perkara haji mungkin sering banget ya kita ulang, apalagi kalau kita sedang bahas umroh, kita udah beberapa kali bahas umroh. Artinya memang sekali lagi perkara haji ini benar-benar panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang bahkan kita tidak pernah tahu kita bisa berangkat atau tidak dengan cara apa dan lain sebagainya. Yang pasti Pak Gatot dan yang ada di sini percaya bahwa hampir sebagian besar dari yang berangkat umroh atau haji itu diberangkatkan dengan gratis, bukan dengan biaya sendiri. Sebagian besar, bisa saya bilang mungkin tidak berlebihan kalau saya mengatakan 60% yang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu diberangkatkan. Entah itu diberangkatkan oleh anaknya, diberangkatkan istri oleh suaminya, atau seseorang oleh bosnya. Banyak banget orang yang berangkat ke Tanah Suci itu bahkan bukan dari uang mereka sendiri, tapi diberangkatkan oleh orang lain. Maka benar saja bahwa manistato'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu melakukannya itu, sebenarnya itu adalah loncatan akhirnya. Loncatan awalnya adalah kita sudah dipanggil oleh Allah atau tidak. Kita sudah dipanggil oleh Allah atau tidak. Lantas, kalau kita mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin supaya kita pantas untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang orang lupa. Orang mau berhaji tapi berlomba-lomba ngumpulin duitnya doang. Tetapi persiapan untuk menjadi tamunya Allah itu jarang orang lakukan gitu. Nah, jadi ini mungkin kita bermula dari situ. Kalau pertanyaan Pak Gatot tadi itu bagaimana kita menjadi seorang mukmin untuk menyempurnakan rukun Islam kita, bagaimana supaya kita bisa berhaji dan lain sebagainya. Persiapkan diri kita yang terbaik mungkin untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Karena konsepnya mungkin ini juga sudah familiar kita dengar bahwa begitu banyak orang yang mampu secara fisik dan finansial tapi mereka belum mau. Begitu banyak orang yang mau mau banget tetapi mereka belum mampu. Bahkan sudah ada orang yang mau, sudah ada orang yang mampu, tapi dia juga tidak bisa menunaikan ibadah ini. Bahkan Pak Gatot, sudah ada yang bersampai Madinah. Bisa balik lagi. Sudah ada yang sampai Mekah bahkan Pak Gatot. Hanya menunggu hari-hari menuju ke Armuzna. Armuzna itu Arafah, Musdalifah dan Mina. Karena puncaknya di Arafah. Bahkan sudah ada orang yang sudah sampai Mekah,
tinggal berangkat saja ke Arafah untuk i'tikaf, tapi tidak juga bisa. Kurang mampu dan mau apa lagi gitu. Tapi karena belum dipanggil oleh Allah saja. Saya pernah menjadi petugas haji tahun 2022 dan pada saat itu adalah masa Covid. Kemudian pada saat itu saya ditugaskan di Madinah. Biasanya orang kloter pertama mereka mampir di Madinah dulu, belum ke Mekah. Mereka ke Madinah dulu, baru nanti ke Mekah. Bahkan ada orang sampai sudah semuanya persyaratannya sudah siap atau apa, dia sudah di Madinah Pak Gatot. Bukan ilegal lagi, dia bisa masuk ke Ar-Muznah. Tetapi qadarullah, orangnya fisiknya masih kuat, tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia berhaji. Artinya apa? Lagi-lagi ini jadi motivasi kita semua bahwa pantaskan diri kita sebelum kita berbicara tentang apakah kita mampu atau tidak. Yang paling utama adalah pantaskan diri kita supaya kita pantas dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana. Kita saking ingin dipanggilnya untuk makan malam bersama bupati misalkan. Sampai kita cari orang terdekat bupati, kita cari pegawainya bupati, atau bahkan kita cari tukang sapunya bupati supaya kita di-mention. Ordal. Ya kan? Ordal. Bahkan ketika kita diundang makan malam, kita tidak bahkan bicara sama bupatinya. Bayangkan untuk mencari perhatian orang aja kita sebegitunya. Bagaimana kalau kita mau mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala? Maka harus sebegitunya juga. Jadinya apa? Jadinya haji adalah memang kewajiban bagi kita semua dan kita punya kesempatan untuk melakukan itu. Sekarang PR kita ada di setiap pribadi kita sendiri. Bagaimana berusaha untuk menyiapkan diri kita untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Gatot. Jawabannya mungkin ada yang nggak terjawab. Apa Pak Gatot tadi? Saya lupa. Ya, artinya kalaupun kita tidak bisa menjalankan ibadah haji, yang mana ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, apakah kita sebagai umat Islam itu sempurna sebagai umat Islam? Karena ya namanya rukun Islam mestinya harus dipenuhi semua kan, itu sebagai ibaratnya itu sebagai passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 5 kalau cuma 4 berarti kan, nah itu pertanyaannya. Siap, terima kasih. Menarik. Sebenarnya tidak rukun haji termasuk yang diberi syarat oleh Allah, itu man istata'a, orang yang mampu gitu. Ya, makanya yang saya tekankan tadi adalah mungkin kita masih belum bisa mampu karena finansial atau kondisi badan. Minimalnya kita mau aja. Kita mau dulu. Cara untuk merealisasikan apa yang kita mau, ya kita berusaha untuk melakukan itu gitu. Jangan seperti Mas Din. Mas Din bilang saya mau kamu ke perempuan. Nah, nggak ada usaha. Nggak ada usaha, nggak ada effort, nggak ada apa. Ya gimana perempuannya mau sama dia kan? Sama seperti hal ibadah haji ini. Mau kita berangkat haji, tapi nggak ada usaha dari kita. Entah itu usaha memperbaiki diri atau at least nabung sekitar 2.000, berapapun kita punya untuk berangkat ke haji itu. Bahkan ada orang yang bilang meskipun nanti uangnya tidak cukup, kalau kita sudah berusaha, insya Allah itu sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas lebih detail tuh Pak Gatot. Menarik banget. Terima kasih. Nah Pak Ustadz, ini kan semakin menarik nih mengenai haji. Dan bagi yang sudah mampu bisa ke sana. Tentunya kan para jamaah ini ada cita-cita haji yang mabrur. Oh iya, Nah, bagus. itu dalam Islam itu haji mabrur itu pengertiannya apa? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana bahwa haji ini kan perjalanan, tidak hanya fisik, tapi bisa dijelaskan secara spiritualnya bagaimana? Iya, pertama haji mabrur. Kita sering dengar ya, haji mabrur. Tapi ada yang pernah tahu nggak mabrur? Mas Din, kuis lagi aja ini. Kuis lagi aja. Mabrur apa? Daripada tadi bengong terus mabrur. Haji mabrur. Salah. Oh belum. Coba. Haji mabrur apa? Nggak tahu tuh jawaban. Kok nggak tahu? Ya, haji mabrur. Mabrur itu sebenarnya Mas Din, Pak Gatot, dia asal katanya itu albir. Albir itu artinya ya keberuntungan, kebaikan. Itu artinya bir. Birrul walidain kan artinya itu apa? Berbaik kepada kedua orang tua, berbakti, kebaktian, itu mabrur tuh. Ya dalam hal ini bisa kita artikan kebaikan lah. Banyak kebaikan ya, atau diterima gitulah. Kalau bahasa kitanya diterima gitu. Haji yang memang menghasilkan kebaikan. Jadi haji mabrur itu adalah haji yang diberikan kebaikan dan dia melahirkan kebaikan. Dia itu mabrur. Itu haji mabrur. Jadi diterima ibadahnya, ciri dia diterima ibadahnya itu terpancar dari dia yang senantiasa memberikan kebaikan kepada orang.
Kayak gitu loh. Nah, jadi itu bagaimana cara mendapatkan haji mabrur? Cara mendapatkan haji mabrur yang pertama tentu Mas Din harus berhaji dulu. Kalau nggak berhaji gimana haji mabrur dong? Jangan ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-cirinya saja dijelaskan oleh para ulama. Ya berasal dari harta yang halal. Tentu. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri haji mabrur. Dia itu juga setelah dia balik dari sana dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu dia ciri-ciri haji mabrur. Dan itu konteksnya memang sangat-sangat umum. Makanya kita sebenarnya punya PR bagaimana untuk menjadi haji mabrur, kan itu. Untuk menjadi haji mabrur, jadi kita harus benar-benar dari Indonesianya itu menyiapkan tadi. Kalau kita menyiapkan diri dan batin sudah menyiapkan diri keuangan sudah, sekarang kita menyiapkan batin kita. Di antara yang paling berat adalah di dalam proses haji itu sebenarnya bukan kita nggak boleh motong rambut, bukan kita tidak boleh pakai wangi-wangian, bukan kita tidak boleh pakai yang berjahit, tetapi yang paling berat untuk mendapatkan haji mabrur adalah satu konteks ayat yang mengatakan la fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, bahwa tidak boleh berpikiran buruk, berprasangka buruk, berperangai buruk, berucap yang buruk, atau bahkan hanya berdebat dengan suami istri itu tidak boleh gitu. Nah, itu sebenarnya poin yang amat sangat susah dibanding kita menghindari larangan-larangan haji atau ihram lainnya gitu. Nah, dan ini tidak bisa serta-merta ya udahlah nanti saya ngelakuin semuanya ini waktu di tanah suci aja, nggak bisa Pak Bukhari. Ini harus benar-benar kita latih mulai dari sekarang. Bagaimana kita menjaga hati kita dan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya. Kalau kita bahas hati, kita pernah diskusikan di sini bahwa ketika para ulama berbicara tentang hati, mereka tidak memulai langsung dari bagaimana menjaga hati, tidak. Tetapi mereka memulai dari penyakit-penyakit hati itu seperti apa. Dan ada banyak banget penyakit hati. Singkatnya, di antara banyak penyakit hati itu ada 3 yang menjadi sumber daripada sumber penyakit hati. Yang pertama adalah sombong, kemudian ria, dan yang selanjutnya adalah ujub. Nah, ini ada 3 penyakit hati yang harus benar-benar dihilangkan dalam diri kita. Tetapi yang paling susah kita hilangkan, yang paling besar yang harus kita hilangkan adalah dendam kita kepada orang, Pak. Dendam kita kepada orang. Jadi kalau kita mau mendapatkan haji yang mabrur, kita juga harus berusaha untuk meluangkan hati kita untuk memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita. Maafkan dulu. Jadi itu kuncinya supaya haji kita bisa mendapatkan haji yang mabrur. Memaafkan, bukan menghapuskan utang. Nah, kayak gitu. Bukan menghapuskan utang. Kalau berutang tetap harus dibayar, kayak gitu. Nah, yang lainnya, kalau kita mau mendapatkan haji yang mabrur, ibadah kita harus kita rapikan dulu. Kenapa? Karena ibadah ini, coba kita lihat ayatnya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maka sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Perhatikan, ibadah ini, haji ini adalah ibadah penyempurna, Pak. Bukan ibadah permulaan. Ayatnya itu atimmu, menyempurnakan. Jadi dia penyempurna. Apa yang mau disempurnakan kalau ibadah-ibadah lainnya belum ditunaikan? Apa yang mau disempurnakan kalau sholat kita belum kita tunaikan? Apa yang mau disempurnakan kalau puasa kita belum kita tunaikan? Sekali lagi, ibadah ini adalah ibadah penyempurna. Jadi kita harus memperhatikan juga ibadah-ibadah kita lainnya. Bagi kita yang punya niat untuk haji atau berumroh, mulai dari sekarang coba kita perhatikan pelan-pelan, kita cicil pelan-pelan, kita berusaha berubah pelan-pelan untuk memperbaiki ibadah kita. Mulai dari sholat kita, puasa kita, baru kita ke perangai dan lain sebagainya. Kemudian kata kunci di ayat ini itu sebenarnya ada di kata terakhirnya. Lillah. Hanya dan demi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting banget. Sekarang mari kita tanya, apa niat kita untuk berangkat ke haji? Niat supaya kita dipanggil Pak Haji Bukhari, Pak Haji Din, enggak cocok. Pak Haji enggak. Apa niat kita untuk berangkat ke tanah suci untuk berhaji itu apa? Itu penting. Apakah sudah lillah atau tidak? Dan barometer lillah ini adalah barometer kesempurnaan. Makanya diterimanya haji kita boleh jadi semuanya diterima. Apakah sudah sempurna atau tidak? Ini perkara berbeda. Sahnya sebuah ibadah dan sempurnanya sebuah ibadah ini beda loh, Pak. Sahnya sebuah ibadah dalam konteks kita berhaji, misalkan ketika kita sudah wukuf di Arafah, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah berihram, sudah tahallul, sudah melontar jumroh, ini sah ibadah kita. Pertanyaannya, apakah sempurna? Sempurna ini ada kata kuncinya terakhir. Apakah sudah lillah atau tidak? Sesempurna apa?
sesempurna mungkin kita bisa lillahnya atau tidak. Kayak gitu. Kurang lebih Pak Bukhari. Dan kalau nyambung ke pertanyaan keduanya, ini merupakan perjalanan ruhani. Spiritual. Iya, ini perjalanan spiritual. Karena yang berangkat ke sana ternyata bukan hanya fisik kita, tapi yang berangkat ke sana adalah merupakan ruh kita juga ikut berangkat. Sangat meruginya kita kalau kita berangkat hanya fisik kita. Sangat meruginya kita kalau yang berangkat itu hanya badan kita. Marilah kita berangkat itu ruh dan badan. Bagaimana bisa memberangkatkan ruh, bisa memberangkatkan badan mudah, tinggal belikan dia tiket pesawat sampai dia, datangkan visa sampai dia. Tapi bagaimana kita bisa memberangkatkan ruh? Dengan memberangkatkan ruh itu ya kita harus mengenal ruh kita sendiri. Jangan kesana dia mikir warung. Nah, jangan warung terus, ruhnya belum berangkat itu. Iya. Kata Habib Ali, Pak Gatot, yang paling dekat dengan Allah itu sebenarnya adalah ruh. Yang paling dekat sama Tuhan itu ruh. Pernah nggak kita merasa ada kita mau keluar nih, terus ada bisikan kayak jangan keluar, nanti itu ada sesuatu yang terjadi. Kalau kita misalkan kalau kita lagi itu namanya itu bisikan ruhnya itu kayak gitu. Yang dekat dengan Tuhan, yang tahu rahasia langit itu ruh. Tapi yang bisa membuat kita itu susah untuk mendengar suara itu karena dosa-dosa kita yang banyak. Maka jangan heran kalau ada ulama dan wali Allah itu yang bisa tahu apa yang akan terjadi. Karena alam ruhnya itu menyambung dengan Tuhan. Nanti kita bahas lebih detail terkait hal itu. Kayak gitu Mas Din. Aman? Aman. Aman. Nah, Pak Ustadz, ini kan kalau kita perhatikan tadi penjelasannya, memang ibadah haji itu ibadah yang berat ya. Tapi juga saya melihat memang Allah itu memberikan alternatif yang luar biasa ya. Artinya gini, buat kita yang nggak bisa ibadah haji, nggak perlu khawatir karena ada pahala haji. Iya. Pahala haji itu bisa kita dapatkan banyak ya Pak Ustadz. Iya. Contoh dulu kisah Rasul memberitahukan ke anaknya, kalau kamu mendapatkan pahala haji, maka bacalah sebelum tidur itu bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu salah satunya doa. Terus juga pernah ada kisah bagaimana seorang sol sepatu dia akhirnya mengumpulkan uang, ketika terkumpul dia tidak berangkat tapi menyerahkan uangnya untuk tetangganya yang miskin. Nah, tapi ternyata di sana ada kiai yang menyaksikan bahwa bermimpi bahwa ibadah mereka semua mereka dijadikan haji yang mabrur berkat seorang sol sepatu itu. Dan tukang sol sepatu itu mendapatkan pahala ibadah haji. Nah itu gimana Pak Ustadz? Menarik Pak Gatot. Ya kalau sekarang kita bahas tentang pahalanya orang berhaji, ya besarnya luar biasa. Tetapi betul Allah tidak zalim bagi kita yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Pahala sebesar orang beribadah haji, bahkan lebih daripada itu tersebar di amalan-amalan lain Pak Gatot. Yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa motivasi kita berhaji bukan hanya pahalanya, tetapi motivasi kita berhaji adalah bentuk ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bahas pahala, Allah Maha baik, Allah bisa ngasih kita pahala bahkan jauh lebih besar dari pahala haji. Tetapi inti daripada melaksanakan ibadah haji adalah bentuk kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak perkara di dalam ibadah haji yang nggak bisa dilogikakan Pak Bukhari. Kenapa kita harus putar Ka'bah 7 kali? Kenapa nggak 8 kali atau 10 kali supaya seperti nomor punggung Messi misalkan? Kenapa kita nggak sa'i dan lain sebagainya itu lebih daripada 7 kali? Kenapa kita harus melontar jamarat? Kenapa kita harus wukuf di Arafah? Kenapa nggak cari di tempat lain yang lebih luas saja? Arafah kan kecil aja Pak Gatot, tapi menariknya Arafah Pak Gatot, semakin banyak orang di dalam sana, semakin besar dia rasanya. Itu Arafah tuh, Mas Din. Jadi dia seperti rahim, semakin besar, semakin banyak orang, semakin besar dia. Itu Allah Taala alam caranya seperti apa. Itu kan perkara-perkara logika, perkara-perkara syariat yang tidak mampu dilogikakan. Saya pernah bertanya hal itu kepada guru saya, akhirnya dia jawab Pak Gatot. Karena Allah ingin memperingatkan kita dengan ibadah haji ini bahwa logika kamu itu terbatas. Kamu tidak mampu, ada beberapa pertanyaan di dalam syariat yang kamu tidak mampu jawabannya dengan logika. Seperti kenapa kita harus mengelilingi Ka'bah 7 kali? Nggak ada jawaban logiknya. Dan ini juga harus kita garis bawahi penting nih Pak Gatot terkait jawaban-jawaban
jawaban-jawaban analisis yang datang zaman sekarang. Seperti misalkan, kita sering dengar dulu kenapa babi di dalam Islam itu haram. Barulah pada akhirnya kita itu dikasih tahu bahwasanya haram karena ada cacingnya dan lain sebagainya. Jadi kita kita jadikan alasan, babi itu haram karena ada cacing. Ini logika yang salah berpikirnya Pak Gatot. Tidak bisa. Karena sekarang orang modern sudah bisa membuktikan bahwa cacing-cacing dalam babi itu bisa dibersihkan. Akhirnya dia menjadi sehat gitu. Ternyata dia itu jadikan alasan-alasan ilmiah itu menjadikan hikmah. Bukan kita menjadikan alasan kenapa itu babi diharamkan. Alasan babi diharamkan karena syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Tutup di situ. Kalau ada efek samping daripada itu dan lain sebagainya, jadikan itu hikmah, bukan menjadi alasan sesuatu disyariatkan. Sama seperti ibadah haji. Ibadah haji kenapa kita harus tawaf 7 kali? Kalau ada alasan ilmiahnya nanti, jadikan itu sebagai hikmah. Tetapi tetap kembalikan bahwa syariat ini milik Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah jauh lebih luas daripada kita. Sama seperti ketika Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau mau mencium Hajar Aswad. Beliau terang-terangan di sana itu bertengkar dengan logikanya Pak Gatot dan direkam di dalam hadis. Beliau mengatakan bahwasanya, wahai Hajar Aswad, andai saja sungguh Hajar Aswad ini tidak mampu memberikan aku kemanfaatan, tidak mampu menyakitkan aku, tidak mampu berbuat apa-apa untukku. Andai saja Nabi tidak mencium Hajar Aswad, maka aku tidak akan menciummu. Karena Nabi yang cium itu, aku cium, aku juga mencium Hajar Aswad. Sunnah. Ini berarti bahwa ada logika yang kita potong di sana, semata-mata ini bentuk syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi pada banyak perkara dalam kehidupan kita. Karena sekarang ada juga orang atau sekelompok orang yang ingin mengislamisasikan sains atau mensainskan Islam. Ini yang dibawa oleh pemikir modern seperti almarhum Naqib Al-Attas dan beberapa pemikir-pemikir modern lainnya. Di dalam satu posisi kita sepakat bahwa bagaimana Islam sejalan dengan sains. Tetapi tidak mesti semua tentang Islam itu harus disainskan. Sains menjadi hikmah daripada syariat-syariat Islam. Tetapi rahasia di balik itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kalau saya kembali dengan poin Pak Gatot tadi bahwasanya pahala bukan menjadi tujuan utama kita melaksanakan ibadah haji ini. Tetapi bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu arti daripada kata Islam selain selamat adalah khudu, yaitu patuh kepada Tuhan, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah batas logika dengan syariat yang harus benar-benar kita ini. Kalau kita selamanya hitung-hitungan Pak Gatot, hitung-hitungan pahala, hitung-hitungan berapa kali kita sholat di sana, hitung-hitungan begitu banyak begitu banyak juga orang biasa saja yang bahkan tidak berangkat ke tanah suci karena hatinya tulus, bersih. Ketika dia beribadah jauh lebih mulia daripada kita yang sudah berhaji jutaan kali. Karena konteksnya bukan di situ. Konteksnya adalah di kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sih kurang lebih Pak Gatot. Semoga sedikit agak panjang mohon maaf. Nah, kalau haji mabrur itu Ustaz, bisa nggak dilihat dari penampilan dia setelah pulang? Menarik. Haji mabrur itu kita lihat tentu bukan hanya dari fisik penampilan yang datang kemudian tiba-tiba berjubah dan berpeci putih, berjanggut tidak, tapi itu salah satu berjubah berpeci putih salah satu cara kita memang untuk benar-benar mengikuti bagaimana cara berpakaiannya Rasul atau yang disyariat bagus, keren. Tetapi bukan itu satu-satunya patokan. Yang lainnya adalah bagaimana bisa merubah sifat seseorang. Contoh sederhana, kalau yang sebelumnya marah-marah, suka menyinggung orang, suka menyakiti orang, setelah dia berhaji, dia jauh lebih lembut, dia jauh lebih legowo kepada orang lain. Sering raktir dan lain sebagainya. Mungkin yang sebelumnya jarang sholat di masjid, setelah berhaji dia lebih sholat di masjid. Itu mungkin tanda-tanda kita bisa lihat secara fisik dan perangai serta perilaku, hajinya itu diterima. Tapi na'udzubillah min dzalik, dan saya yakin insya Allah nggak ada lah di Indonesia orang yang pulang haji jauh lebih buruk dari sebelumnya. Semoga tidak ada. Pastinya insya Allah orang-orang yang berangkat haji dengan mengorbankan semuanya selalu haji yang mabrur dan dia selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu sih sebenar patokannya kayak gitu. Tapi semoga kita semua yang belum sempat berhaji di sini dimudahkan haji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua kita juga mendapatkan haji mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin.